hadir soal hari ini penggeledahan. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik Desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 parkah. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu yang kami sampaikan, Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan sendiri, apa yang didapatkan dari Desa Kohot ini? Dari pemeriksaan, di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, karena itu orang dari pertahanan berarti kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk puluhan saksi itu apakah salah satunya ada menteri atau siapa, Pak? Menteri Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga
manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau Membuka peluang untuk memeriksa menteri juga nggak Pak? Maksudnya untuk meminta keterangan aja untuk menteri yang terlalu jauh Pak Menteri. Karena ini kan 2021 Pak. Penyelenggara. Pelaksana yang melaksanakan. Ya. Kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk pelapor tadi itu backgroundnya apa sih Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung. Terakhir Pak, penegasan untuk AR ini kan tadi sebagai terlapor ya akhirnya ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. Nah ini yang mendasari akhirnya terlapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Nah, yang kemarin Kompas terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasilnya Pak? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih dalam proses. Hasilnya tentu saja akan segera. Kalau seperti halnya itu, kalau nanti hasilnya kan kita tidak bisa menghitung waktunya kapan selesai, karena itu masih proses dari Jadi PPATK. fokus sekarang hanya untuk pemalsuan dokumen itu, baru nanti merambat ke situ Pak ya? Kita kembangkan lebih lanjut. Ya, mohon dukungannya seluruh rekan-rekan media dan seluruh masyarakat, sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan membuat terang permasalahan ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.